Jika kalian sedang berpikir mencari sedan yang cantik, mungkin jenis coupe menjadi salah satu opsi pilihan kalian. Namun, kekurangan dari mobil coupe adalah pada dimensi yang biasanya tidak sebesar sedan-sedan kebanyakan. Tapi, produsen mobil sedan paling sukses di dunia, yaitu Mercedes-Benz, berhasil menciptakan sebuah sedan coupe yang cantik dan tetap memberikan kepraktisan dan keluasan kabin seperti sedan pada umumnya. Dan saat ini, gue sudah bersama mobilnya, sebuah mahakarya dari Mercedes-Benz yang dinamakan sebuah coupe 4 pintu. Selamat datang di channel Belanja Mobil dan selamat menonton review dari Mercedes-Benz CLS 350 tahun 2012. Oke, sekarang waktunya gue ceritain sedikit sejarah dari CLS 350 ini, di mana mobil ini pertama kali dikenalkan di dunia pada tahun 2003 melalui event otomotif terbesar di Jerman, yaitu Frankfurt Motor Show. Dan ini merupakan sebuah dobrakan dari Mercedes-Benz yang pengen menciptakan sebuah mobil coupe dengan desain yang sensual namun tetap memberikan kepraktisan atau keluasan kabin yang masih sama. Generasi pertamanya rilis di tahun 2003 dan ini merupakan CLS 350 generasi kedua yang keluar di tahun 2010. Sebenarnya mobil ini adalah mobil yang mengambil basis dari Mercedes-Benz E-Class. Untuk mobil ini sendiri adalah tahun 2012 yang berarti generasi kedua yang mengambil basis dari Mercedes-Benz E-Class dengan kode bodi W212 teman-teman. Namun dengan dimensi yang sedikit lebih besar dan sedikit lebih panjang dibandingkan dengan versi sedannya. Lalu kalau gue pengen ceritain sedikit juga, CLS juga ditemani dengan dua buah model, yaitu sebagai coupe 4 pintu seperti ini atau model shooting brake teman-teman, yang bentuknya wagon. Namun sayangnya untuk model shooting brake di Indonesia itu sangat-sangat jarang dan bisa menjadi kolektor item teman-teman. Namun mobil ini juga gak kalah spesial jika kalian pengen memiliki sebuah CLS 350. Sekarang kita lanjut bahas bagian desain depannya. Lagi-lagi yang harus gue ceritakan kepada kalian adalah sebuah mahakarya atau sebuah maestro yang sangat cantik, yang sangat serius digarap Mercedes-Benz. Kenapa demikian? Karena untuk bagian headlampnya, menurut riset yang gue baca, dia sudah dibenamkan dengan headlamp berteknologi seperti headlamp kebanyakan di mobil-mobil modern saat ini. Dia walaupun tahun 2010 keluarnya, namun headlampnya sudah dibekali dengan teknologi LED. Untuk mobil ini sendiri LED-nya masih titik-titik biasa, namun di dalam headlamp ini terdapat 74 titik-titik LED dan di depannya juga kalian diberikan sebuah headlamp washer teman-teman. Ada satu buah lampu DRL, bukan lampu fog lamp teman-teman, namun lampu DRL yang bentuknya garis seperti ini. Dan untuk tahun 2010 lagi-lagi itu sebuah nilai modern atau nilai kecanggihan dari Mercedes-Benz. Kita ke tengah, bagian grillnya terlihat sangatlah besar. Dia ditemani dengan aksen chrome yang indah dan cantik sekali. Di bagian depan tidak diberikan teknologi kekinian. Bahkan untuk sensor parkir pun Mercedes-Benz tidak memberikan ke mobil CLS 350 ini. Apalagi kamera depan teman-teman. Karena lagi-lagi mobil ini adalah mobil tahun 2012. Sekarang bagaimana kalau kita intip bagian mesin dari CLS 350 ini? Masalah mesin, mobil ini juga gak kalah spesial karena Mercedes-Benz sesuai dengan namanya yaitu CLS 350 memberikan mesin yang sama-sama bertenaga teman-teman. Mesin ini adalah mesin berukuran 3000 cc, 102 horsepower dengan torsi 370 Nm. Yes, jadi mesinnya cukup bertenaga, bahkan ketika tadi gue coba, mesin ini enak sekali ketika kalian ajak berakselerasi dan juga nyaman. Lalu, mesin ini menyalurkan tenaganya ke gearbox 7G-tronic atau transmisi otomatis 7 percepatan ke roda belakang teman-teman. Jadi penggeraknya bukan all-wheel drive, melainkan hanya rear-wheel drive saja. Lalu, dengan figur tenaga seperti itu, dapat melajukan CLS 350 ini dalam 0-100 km/jam hanya dengan waktu 6 detik aja teman-teman. Yes, jadi sangat ngebut dan sangat cepat akselerasinya. Oke, seperti ini layout ruang mesinnya, rapih dan sangat sporty sekali.
di atas ada peredam, dan juga kap mesinnya sudah dilengkapi dengan pegas, sehingga gampang sekali ketika kalian pengen mengotak-atik mesinnya. Sekarang kita tutup. Wow. Kalau tadi di bagian depan itu desainnya sangat sensual, sangat cantik, namun di bagian belakang sini, di bagian samping set yang gue baca, coefficient of drag dari mobil ini sebesar 0,26. Ya. Yang berarti dengan coefficient drag sekecil itu, mobil ini sangatlah aerodinamis. Dan selain aerodinamis, desainnya juga sangat sporty karena lagi-lagi ini merupakan sebuah coupe yang di bagian belakangnya pilar C-nya itu sangat melandai, teman-teman. Ini yang membuat tampilannya makin seksi dan makin cantik desainnya. Untuk mobil ini, panjang total dari CLS 350 sebesar yaitu 4.908 mm, yang berarti 4,9 meter panjangnya. Yang memang terlihat sangatlah panjang, teman-teman, walaupun tidak sepanjang kakaknya yaitu Mercedes-Benz S-Class yang di atas 5 meter. Tampilan belakangnya juga memberikan sebuah desain yang tentunya masih sangat cantik, masih sangat menawan. Bahkan untuk bagian headlampnya aja, tadi kita diskusi bersama teman-teman videografer, ini headlampnya itu seperti mencirikan sebuah mata, teman-teman, dimana mata karakter fiksi, yaitu sebuah mata dari musuh Spider-Man, yaitu matanya Venom. Coba setuju nggak sama gue? Tulis di kolom komentar di bawah, apakah mata ini seperti matanya Venom? Namun, terlepas dari bentuk headlamp yang sangat unik ini, headlamp ini juga sangatlah canggih. Kalau di depan tadi headlampnya ditemani dengan 74 titik LED. Kalau di belakang sini juga banyak sekali titik-titik LED-nya. Namun, dari data yang gue baca, gue nggak tahu pasti berapa banyak LED yang terletak pada bagian stop lamp-nya. Yes, jadi kalau malam tuh siluet bentuk headlampnya ini bulat seperti ini, sangat cantik dan sangat mewah. Kita buka bagasinya. Bagasinya sudah diberikan bagasi yang elektrik. Dan untuk ukuran bagasinya, karena mobil ini mengambil basic dari Mercedes-Benz E-Class, dia sangatlah besar bagasinya. Bahkan untuk menampung satu buah manusia di belakang bagasi ini juga masih sangatlah muat. Dan selain besar, bagasi ini juga sangat praktis karena di bagian bawahnya Mercy juga memberikan satu buah spare tire yang lengkap dengan beberapa toolkitnya. Oke, bagian bagasinya lengkap dengan 2 buah lampu untuk menerangi kalian ketika mengambil barang di malam hari. Di bagian atas ini juga terdapat satu buah tempat segitiga pengaman yang sangat rapi sekali. Kita tutup ya sekarang. Oke. Dan mekanisme buka dan menutupnya walaupun sudah elektrik tapi sangatlah cepat. Oke. Sekarang waktunya gue ceritain bagian interior dari Mercedes-Benz CLS 350 ini. Ini dia ruangan yang sangat disesalkan para pemilik mobil coupe, di mana untuk bagian headroom, harusnya mobil coupe tidak memberikan ruangan headroom yang besar. Namun Mercedes-Benz tidak seperti itu dan bisa mengakali bagian headroom yang masih sangat cukup untuk orang-orang di Indonesia. Bahkan bule aja pun masih sangat oke sekali duduk di belakang dari Mercedes-Benz CLS 350 ini. Karena gue sendiri memiliki tinggi 185 cm, di mana untuk tinggi gue memang lebih dari rata-rata orang Indonesia. Namun di sini kalian bisa lihat headroomnya masih sangat cukup sekali, 5 jari, dan untuk legroomnya sangatlah melimpah, teman-teman. 10 jari kurang lebih untuk legroomnya, dan rasa duduknya juga di dalam Mercedes-Benz CLS 350 ini sangatlah oke dan sangatlah nyaman karena kursinya terasa cukup empuk dan terasa mendekap tubuh kita, karena memang DNA dari mobil ini adalah DNA yang cukup sporty. Jadi rasanya tuh kursi belakang pun masih diberikan rasa sporty itu. Dan mobil ini karena sebagai 4-door coupe, dia memiliki konfigurasi tempat duduk hanya 4 penumpang. Karena di bagian tengah sini kalian bisa lihat tidak ada lagi kursi yang bisa menampung penumpang secara proper, digantikan oleh 2 buah kompartemen tertutup yang berfungsi untuk kalian
menaruh beberapa barang kalian di dalam kompartemen ini. Dan di depan sini ada cup holdernya, ada soket 12 volt, dan juga ada asbaknya teman-teman. Yes, jadi ini suatu detail yang sangat menarik, sangat berbeda daripada sedan-sedan kebanyakan. Lalu kalau kalian pengen lebih santai, Mercy juga nggak lupa menyematkan sebuah armrest. Dan di dalam armrest ini juga kalian bisa menyimpan beberapa barang kalian secara lebih privasi. Lalu ketika dibuka, terdapat juga 2 buah cup holder yang bukaannya sangat menarik. Oke. Dan di belakang sini kalian juga diberikan 2 buah blower AC yang lengkap dengan pengaturan suhunya. Jadi total untuk pengaturan suhu di mobil ini adalah 3 zona. Di depan, kiri, kanan, dan di belakang hanya 1 zona aja. Oke, sepertinya itu aja di bagian belakang sini. Mas, sekarang kita lanjut ke depan buat gue ceritain seberapa spesial dan seberapa indah bagian interior depan dari CLS 350 ini. Let's go. Oke, ini dia tampilan interior depan atau kokpit dari CLS 350. Sebenarnya tampilan depannya ini tuh sama seperti kepunyaan Mercedes-Benz E-Class dengan kode bodi W212 teman-teman. Semuanya layoutnya sekilas tampak mirip-mirip, namun di CLS 350 ini, karena mobil ini impor utuh dari Jerman, jadi full option dimasukkan Mercedes-Benz untuk CLS 350 ini. Jadi tombol-tombolnya banyak sekali dan semuanya bisa difungsikan pastinya. Sekarang pertama kali gue pengen ngasih unjuk kalian kunci dari mobil ini, dimana kuncinya masih bentuk model tembak seperti ini teman-teman. Nggak apa-apa, karena walaupun model tembak, namun dia sudah dibekali dengan engine start stop. Kita hidupkan mesinnya. Yes. Setirnya langsung turun seperti posisi default kita menyetir sebelumnya. Dan untuk setir ini, untuk pengaturannya pastinya, karena ini basic dari sebuah E-Class, pengaturannya sudah elektrik teman-teman. Untuk maju mundur dan naik turun atau teleskopik. Dan kursi ini pun banyak sekali pengaturannya. Biasa Mercedes-Benz itu kursinya full elektrik pastinya untuk bagian maju mundur, naik turun, dan reclining. Bahkan untuk bagian headrest dia elektrik. Namun Mercedes-Benz CLS 350 ini juga dibekali dengan kursi yang dinamakan dengan dynamic seat, dimana untuk pengaturan lumbar supportnya dia bisa kalian set secara otomatis di bagian bawah sini teman-teman. Jadi kita kalau sedang bermanuver ke kiri, lumbar support kanan akan mengembung sehingga kita tidak akan terpental ketika mengendarai mobil ini secara agresif. Dan itu sangat baik sekali. Dan kursi ini juga tidak hanya dibekali dengan fitur itu, namun dia juga ditemani dengan fitur penghangat dan pendingin kursi yang bisa kalian atur melalui tombol yang ada di bagian depan sini. Oke, untuk kursi dan setirnya rasanya itu aja, dimana itu sangat baik sekali. Kursinya banyak pengaturannya. Lalu kita ke bagian setirnya standar. Di bagian kiri ada tombol-tombol yang berfungsi untuk mengatur menu infotainment yang ada di bagian tengah, dan yang di bagian kanan ini untuk mengatur audio teleponi dari mobil ini, dimana sebelah kiri untuk memberikan informasi mengenai bensin dan suhu mesin, di tengah speedometer, dan di kanan ada tachometer. Nah, di layar tengah dari speedometer ini juga ada sebuah MID atau multi information display yang kalian bisa atur juga melalui tombol-tombol yang terletak pada bagian setir ini. Yes, jadi informasinya tentunya sangat lengkap sekali untuk mobil ini. Kita ke bagian tuas-tuasnya. Di kiri ada tuas untuk mengatur cruise control, dan di sini tuas untuk mengatur wiper beserta lampu sen. Dan dia sudah mengusung tuas persneling ala Mercedes-Benz modern, yaitu di bagian kanan sini teman-teman. Dan rasanya tidak seperti bentuk bodinya yang sporty ya, karena kalian harus memindahkan persnelingnya di bagian kanan ini, bukan lagi di bagian tengah. Tapi it's okay, karena sangat praktis sekali penggunaannya. Lalu kita ke bagian bawah lagi, tombol-tombol lampunya seperti Mercedes-Benz, dia ada mode autonya. Di bawah ada rem parkir, dan di bawah tombol lampunya juga terdapat sebuah tuas untuk membuka rem parkir elektriknya. Oke, untuk material dashboard juga sangat mewah karena
semuanya soft pad ya teman-teman ya, lengkap dengan jahit-jahitannya. Bahkan di bagian door trim pun soft pad semua. Lagi-lagi ini merupakan sebuah Mercedes-Benz yang dimana kualitas kabinnya menjadi nomor satu. Di bagian tengah kita bisa lihat ada sebuah layar infotainment yang besar sekali, dan layar ini adalah layar yang sama digunakan untuk seri-seri E-Class dan S-Class-nya. Dan kalian bisa atur layar ini melalui knob putar yang terdapat di bagian bawah di sini teman-teman. Dan layar ini juga bisa menampilkan beberapa fungsi atau beberapa fitur dari mobil ini. Nice, sangat mudah sekali pengoperasiannya. Lalu kita ke bagian bawahnya. Di bagian bawah layar ada dua buah blower AC yang dilapisi dengan material brush aluminium. Mewah sekali. Di bagian tengah ada jam khas Mercedes-Benz. Dan di bagian bawah ada beberapa tombol-tombol yang berfungsi untuk mengatur fitur telepon dari mobil ini. Bawahnya lagi ada satu buah tombol untuk mengaktif dan menonaktifkan kray belakang, penghangat dan pendingin kursi. Di bagian bawah terdapat pengaturan AC, bahwa mobil ini untuk AC-nya di bagian depan dual zone teman-teman, yang suhunya bisa kalian atur fleksibel. Suhu terendah di angka 15 derajat Celcius dan suhu tertinggi di angka 29 derajat Celcius. Oke, kita ke bagian kompartemen penyimpanan. Terdapat dua buah kompartemen penyimpanan di bagian depan hatchback. Di bagian belakang ini ada dua buah cup holder. Dan juga kalau kalian pengen menambah kapasitasnya, di bagian tengah sini juga ada tempat kompartemen penyimpanan tertutupnya yang kalian bisa buka dengan menekan tuas yang ada di bagian belakang trackpadnya. Oke, nice sekali. Dan itu aja tampilan interior depan dari Mercedes-Benz CLS 350. Kelupaan teman-teman, di bagian atas CLS juga diberikan sebuah sunroof yang cukup besar, yang pengaturannya kalian bisa atur melalui tombol yang ada di bagian atas ini. Oke, manis dan sangatlah mewah. Pastinya kalau kalian penyuka Mercedes-Benz, kalian harus lirik dulu CLS 350 ini untuk ditaruh di garasi kalian. Sekarang waktunya gue ceritain berapa uang yang harus kalian siapkan untuk membawa pulang CLS 350 tahun 2012 ini ke dalam garasi kalian. Let's. Oke, sampai di akhir video, saatnya gue ceritain kepada kalian berapa harga atau berapa uang yang harus kalian siapkan untuk membawa pulang sebuah sedan yang sangat cantik ini, CLS 350. Ini merupakan mobil tahun 2011 dengan pemakaian tahun 2012 yang odometernya masih sangat sedikit sekali teman-teman, 20.000 miles atau sekitar 30 ribuan kilometer. Jadi mobil ini memang kolektor item yang lebih sering diam di garasi daripada dipakai oleh pemilik sebelumnya. Dengan kondisi yang sangat baik seperti ini, masih sangat orisinal semuanya, tidak ada malfungsi apapun yang bisa kalian cek recordnya ke Mercedes-Benz, ke dealer-dealer Mercedes-Benz langganan kalian. Oke, untuk harganya teman-teman yaitu 535 juta rupiah, dan tentunya masih boleh banget kalian nego lagi. Yes, 500 juta bisa punya sebuah sedan coupe yang cantik dan rare item atau unit yang langka. Gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik buat bawa pulang mobil ini? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Sampai di akhir video, terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Gue Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum.